Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meliana Malama dengan NIM 20044111073 dari kelas 3B, Fakultas Informatika dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar sistem informasi geografi. Pertama ialah sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengintegrasi, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografi. Kemudian kita masuk ke dalam contoh penerapan SIG. Ini adalah salah satu contoh dari sistem informasi dalam dunia pendidikan, e-learning atau electronic e-learning. Merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolahan. Penerapan sebuah data yang proses dan disebarkan melalui teknologi. Sangat banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan, di antaranya kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu tetapi juga penghematan kertas. Karenanya, contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke dalam subsistem SIG. Subsistem yang pertama ialah subsistem masuk atau input. Subsistem ini bertugas mengumpulkan data, mempersiapkan data geografis dari berbagai sumber. Yang kedua ialah subsistem manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data geografis ke dalam sebuah sistem basis data. Yang berikut subsistem manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Yang terakhir ialah subsistem keluarga atau output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran sebagian atau seluruh basis data, baik dalam soft copy maupun hard copy. Kemudian kita masuk ke dalam contoh aplikasi SIG. Yang pertama ialah transportasi. Penerapan SIG di bidang transportasi meliputi inventasi jaringan transportasi, analisis kesesuaian dan penentuan rute alternatif transportasi, analisis lokasi rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan. Contoh yang kedua ialah kependudukan. Penerapan SIG di bidang kependudukan meliputi penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan atau sensus, sosial ekonomi, sistem informasi pemilih, dan lain-lain. Kita masuk ke dalam kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin yang terjadi. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu geografi. SIG atau sistem informasi geografis menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi.
Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospatial, yang meliputi lapisan-lapisan di sekitar atau di permukaan bumi. Terus poin yang kedua ialah kartografi. SIG dan kartografi sama-sama mengelola data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian, di mana berbagai data atribut berbentuk dalam berbagai unit spasial atau data yang mempunyai informasi tentang posisinya di muka bumi, biasanya dipresentasikan dengan nilai koordinat. Poin yang ketiga ialah penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan teknik serta seni untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala permukaan bumi dengan cara menganalisis data yang diperoleh, kemudian dikaji tanpa menyentuh objek secara langsung. Yang keempat ialah statistika. Poin yang kelima, matematika. Poin yang keenam, teknik sipil. Dan poin yang berikutnya, ilmu ukur tanah. Poin yang berikutnya, geodesi. Poin yang berikutnya, fisika. Poin yang berikutnya, perencanaan kota. Dan poin yang terakhir ialah informatika. Kemudian kita masuk ke dalam pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3 macam, yaitu yang pertama, 1. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam ukaji persamaan dari perbedaan fenomena geospor dalam ruang. Di dalam pendekatan keruangan ini yang perlu diperhatikan ialah kesebaran pengguna ruang dan penyediaan ruang yang akan dimanfaatkan. Contoh pendekatan keruangan misalnya, sebidang tanah berharga mahal karena tanahnya bersifat subur di tempat yang bersifat strategis. Peneliti menilai tanah berdasarkan protektif, yang nilai ruangnya yaitu letak yang strategis. Kemudian yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ialah suatu metode analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus. Analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, maupun sosial, ekonomi, dan kulturalnya. Yang ketiga ialah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini mengkaji suatu permasalahan dengan mengkombinasikan pendekatan ke ruang dan ke lingkungan. Pendekatan ini berdasarkan pada pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik setiap wilayah. Setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik yang mendorong interaksi antara wilayah. Salah satu ciri pengguna pendekatan ini adalah adanya mengklarifikasi pada analisisnya. Pada penerapan pendekatan ini misalnya untuk penerapan perencanaan kawasan pemukiman atau transmigrasi. Komponen SIG. Komponen SIG terdapat 5 bagian,
Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras pada SIG atau Sistem Informasi Geografis dapat berupa komputer beserta instrumennya atau perangkat pendukungnya. Data atau informasi yang terdapat di dalam SIG diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat masukan atau input sebagai sarana yang masuk data ke dalam jaringan komputer. Misalnya, skena atau digitser dengan CD-ROM. Yang kedua, yaitu alat prosesan, merupakan sistem dalam komputer yang bersifat mengelola, menganalisis, dan menyimpan dan yang masuk sesuai kebutuhan. Misalnya Central Processing Unit atau SPU, tape RIS, dan distri. Yang ketiga, ialah alat keluaran atau output, berfungsi menayangkan informasi geografis sebagai data dalam proses SIG, misalnya visual display unit, plotter, dan printer. Kemudian data yang masuk yang dihubungkan dengan pertama unit penyimpanan untuk disimpan di dalam disket atau CD. Kemudian unit keluaran seperti printer dicetak menjadi data dalam bentuk peta. Kemudian yang kedua ialah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sistem informasi yang bersifat untuk memasukkan atau menyimpan dan mengeluarkan data yang diperlukan. Perangkat lunak meliputi proses komputerisasi yang berhubungan dengan masuknya data tambahan, data dasar, geografi, transportasi, dan pelayanan serta pelaporan data. Kemudian bagian yang ketiga ialah brainware atau kemampuan manusia atau orangnya. Brainware merupakan kemampuan manusia pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG. Cara efektif dan efisien, secanggih apapun teknologi yang digunakan, manusia merupakan subjek atau pelaku yang sangat penting dalam mengendalikan seluruh sistem. Artinya, manusia dapat memegang peran serta dalam SIG. Koordinasi dalam penggunaan SIG sangat diperlukan agar informasi yang diperoleh tidak pangsiur tetapi dapat bengkurat. Kemudian yang keempat ialah data. Pada prinsipnya ada 2 jenis data untuk mendukung SIG, yaitu yang pertama, data spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital yang disimpan di dalam untuk koordinat X atau Y di dalam bentuk MX yang memiliki nilai tertentu. Yang kedua ialah data spasial. Data non-spasial adalah data yang berbentuk tebal di mana Yang kedua ialah data spasial. Data spasial adalah data yang
berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Kemudian bagian yang kelima ialah metode. Metode yang digunakan SIG akan berbeda. Permasalahan SIG yang baik tergantung pada aspek desain atau aspek realnya. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip dasar geografi. Prinsip dasar geografi, prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Dan yang kedua ialah interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dan yang ketiga ialah deskripsi, adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Dan yang keempat ialah kronologi. Kronologi ialah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Kemudian kita masuk ke dalam arah pemanfaatan sistem informasi geografi. Lokasi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu, SIG dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk proses penentuan kesesuaian lahan melalui karakteristik lahan. Kondisi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Contohnya, untuk penentuan lokasi, penentuan kawasan permukiman sebagai jenis industri dan fasilitas umum. Kemudian pola, untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Misalnya, melakukan analisis dan pengembangan potensial daerah investasi atas beragam sumber daya alam. Proses penentuan tingkat kekerintisan lahan dan penentuan kelas. Kemampuan lahan yang dijadikan sebagai upaya melihat potensi sumber daya alamnya. Kemudian tren. Untuk melihat tren dari suatu keadaan. Pemanfaatan wilayah terkena dampak bencana di suatu wilayah atau daerah, baik di Indonesia maupun di dunia, dan dapat dijadikan sebagai proses penentuan tindakan preventif untuk memberi dampak bencana alam. Kemudian kita masuk ke dalam siapa pengguna sistem informasi geografi. Kita masuk ke dalam siapa pengguna sistem informasi geografis. Dalam pengguna sistem informasi geografis terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, fenomena dan badan instalasi. Terkait di dalam fenomena terdapat pertambangan, transportasi, dan bisnis. Kemudian di dalam badan instalasi terdapat
Pertanian, Perhubungan BNPB, dan BPDB. Dalam bidang pertambangan, SIG mendapat peran untuk pengukuran, menutup ring, serta permodelan, misalnya pemetaan arah pemanfaatan area kerja tambang, kemudian pemetaan potensi daerah bahaya bencana alam, kemudian yang terakhir, pemetaan pembuatan jalur kendaraan untuk kegiatan operasional tambang. Kemudian dalam bidang bisnis, dalam hal ini SIG dimanfaatkan untuk penentuan lokasi-lokasi bisnis yang efektif untuk bank, pasar swalayan atau supermarket, mall atau ATM, kantor cabang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam bidang pertanian. Salah satunya ialah mengelola sistem irigasi. Anda dapat menggunakan SIG untuk memantau, dapat menggunakan SIG untuk membantu dan memantau dan mengendalikan irigasi dari tanah pertanian. SIG dapat membuat untuk dapat memantau sistem katup, efisiensi serta distribusi menyeluruh dari akhir di dalam sistem. Itu saja pemaparan dari saya tentang materi konsep dasar SIG. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.